Pangeran Andrew menghadapi mimpi buruk terburuknya, penyelidikan parlemen, berkas Epstein, dan email yang mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun, nama Pangeran Andrew telah terkait erat dengan salah satu skandal terbesar dalam beberapa dekade terakhir, kasus Jeffrey Epstein. Namun, apa yang selama ini tampak seperti masalah yang terkendali, ditangani secara tertutup oleh Istana Buckingham dan mereda seiring berjalannya waktu, telah kembali dengan kekuatan yang tak terduga. Hari ini, Duke of York menghadapi badai yang sempurna, penyelidikan parlemen yang belum pernah terjadi sebelumnya di Inggris, dan rilis dokumen baru yang akan segera terjadi di LAS yang dapat mengungkap aspek-aspek yang sebelumnya tersembunyi dari hubungannya dengan Epstein. Bagi Andrew, ini, tanpa berlebihan, adalah skenario terburuk yang mungkin terjadi. Semuanya dimulai, setidaknya secara publik, dengan pertanyaan yang tampaknya sederhana. Epstein, bagaimana Anda pertama kali berteman? Bagaimana Anda bertemu? Selama bertahun-tahun, Andrew telah mencoba untuk mengecilkan sifat hubungan itu, bersikeras bahwa mereka bukanlah teman dekat, tetapi hanya kenalan dalam lingkaran sosial tertentu. Namun, kata-katanya sendiri, wawancara sebelumnya, dan yang terpenting, dokumen-dokumen yang telah terungkap dari waktu ke waktu telah menjaga kecurigaan tetap hidup. Narasi resmi, persahabatan singkat yang berakhir pada tahun 2010, telah berulang kali ditantang oleh jurnalis, peneliti, dan pengacara yang mewakili para korban. Sekarang, masalah ini telah meningkat ke tingkat yang sama sekali berbeda. Anggota Parlemen Inggris telah secara resmi meluncurkan penyelidikan yang dapat menempatkan Pangeran Andrew di tengah perdebatan publik yang memalukan. Komite yang bertanggung jawab, Komite Akuntabilitas Publik, bukanlah badan simbolis atau entitas administratif semata. Komite ini memiliki wewenang untuk meminta dokumen, menganalisis kontrak keuangan, dan, yang terpenting, memanggil saksi untuk memberikan kesaksian dalam sidang publik. Di antara saksi potensial tersebut bisa jadi Andrew sendiri, jika perjanjian keuangan dan sewanya dianggap relevan dengan penggunaan aset yang terkait dengan uang pembayar pajak. Fokus langsung penyelidikan adalah pada perjanjian Crown Estate dan, khususnya, sewa kontroversial selama 75 tahun atas Royal Lodge, kediaman Duke of York. Para anggota parlemen ingin mengetahui dengan transparansi penuh bagaimana perjanjian-perjanjian ini disusun, pembayaran apa yang dilakukan, tanggung jawab pemeliharaan apa yang dipikul Andrew, dan, yang terpenting, apakah ada klausul yang memberinya keuntungan finansial yang tidak semestinya dengan mengorbankan dana publik. Jenis penyelidikan ini biasanya melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap berkas-berkas lama, korespondensi pribadi, kontrak, penilaian internal, dan dokumen-dokumen yang belum pernah sebelumnya diungkapkan kepada publik. Yang membuat situasi ini sangat sensitif adalah waktunya. Hampir bersamaan di Amerika Serikat, apa yang disebut Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein memaksa Departemen Kehakiman untuk merilis sejumlah dokumen baru yang terkait dengan kasus Epstein. Batas waktunya adalah 19 Desember, dan sumber-sumber yang dekat dengan proses tersebut telah mengindikasikan bahwa berkas-berkas tersebut dapat menyebutkan beberapa tokoh publik terkemuka, termasuk Pangeran Andrew. Pengacara seperti Spencer Copen, yang mewakili beberapa korban Epstein, telah secara terbuka menyerukan agar Inggris sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas Alipos-Warnes. Sementara itu, mantan pejabat federal LAS telah bersikeras akan perlunya transparansi penuh mengenai nama-nama yang muncul dalam dokumen-dokumen ini. Dengan kata lain, pengawasan sekarang bersifat internasional. Sementara Parlemen Inggris mulai memeriksa keuangan dan hak istimewa Andrew, sistem peradilan LAS sedang bersiap untuk merilis informasi yang dapat memberikan konteks, detail, dan kronologi yang sebelumnya tidak diketahui. Dua proses terpisah di dua negara berbeda, bergerak maju secara bersamaan, dan bertemu pada sosok yang sama. Sumber-sumber istana yang dikutip di berbagai media menggambarkan sang pangeran sangat cemas dengan setiap kebocoran atau deklasifikasi baru terkait Epstein. Menurut salah satu sumber ini,
Andrew praktis memasuki mode panik setiap kali pengumuman rilis materi baru diumumkan. Ini bukan berarti pengakuan bersalah, mereka mengklarifikasi, tetapi lebih merupakan dampak psikologis dari bertahun-tahun di bawah pengawasan ketat, dikelilingi oleh spekulasi yang terus-menerus, dan dengan reputasi yang sudah sangat rusak. Namun, satu elemen spesifik telah kembali memicu semua kekhawatiran. Sebuah email yang oleh para penyelidik dan jurnalis dijuluki sebagai bukti yang tak terbantahkan, yang dianggap sebagai bukti kunci. Selama bertahun-tahun, Andrew menyatakan bahwa ia telah memutuskan hubungannya dengan Jeffrey Epstein pada Desember 2010. Namun, dokumen yang dikutip dalam penyelidikan pengadilan dan laporan pers menunjukkan adanya pesan tertanggal akhir Februari 2011 di mana sang pangeran diduga menulis kepada Epstein, "Mari kita tetap berhubungan dekat dan kita akan bermain lagi segera." Konteks pesan itulah yang membuatnya sangat mengkhawatirkan. Menurut informasi yang tersedia, email tersebut dikirim pada hari yang sama ketika foto Andrew bersama Virginia Giuffre yang saat itu berusia 17 tahun mulai beredar di publik. Justru gambar itulah yang memicu sebagian besar skandal dan pertanyaan seputar hubungannya dengan Epstein. Waktunya, setidaknya, sangat meresahkan. Sementara dunia mulai mempertanyakan perilakunya, catatan menunjukkan bahwa Andrew tetap berhubungan dengan pria yang diklaimnya telah ia jauhi. Penting untuk ditekankan bahwa semua ini belum terbukti di pengadilan. Hingga saat ini, belum ada putusan yang mengkonfirmasi kebenaran email tersebut atau menetapkan kesalahan pidana. Namun, dalam ranah opini publik dan analisis jurnalistik, detail sangat penting, dan detail ini khususnya telah dianalisis secara mendalam oleh para ahli hukum dan komentator. Yang lebih rumit lagi adalah keberadaan korespondensi tambahan yang juga disebutkan dalam dokumen pengadilan, di mana Andrew diduga meminta informasi tentang Giuffre. Pengacara yang dikonsultasikan oleh media Inggris telah menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, upaya untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang yang membuat tuduhan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mendiskreditkan atau mengintimidasi mereka. Interpretasi ini bukan merupakan kesimpulan hukum, tetapi memicu persepsi bahwa ada pola perilaku defensif, reaksi terhadap ketakutan akan apa yang mungkin terungkap. Dokumen pengadilan merujuk pada banyak komunikasi antara Andrew dan Epstein yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun setelah berakhirnya hubungan mereka. Banyak dari catatan ini tetap dirahasiakan atau banyak disunting, menambah lapisan misteri lainnya. Bagi para peneliti, keberadaan pertukaran informasi ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk terus bertanya, apalagi isi berkas-berkas pribadi ini. Detail apa yang masih belum diketahui. Sejarawan dan para ahli di Istana York telah memperingatkan bahwa berkas-berkas Epstein sangat luas dan kompleks. Meskipun sebagian besar informasi kemungkinan besar ditahan untuk melindungi investigasi yang sedang berlangsung atau data pribadi yang sensitif, bahkan rilis sebagian pun dapat memberikan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang kronologi dan sifat pasti hubungan antara Andrew dan Epstein. Dikombinasikan dengan penyelidikan parlemen, hasilnya bisa berupa pengungkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang kehidupan keuangan dan pribadi sang pangeran. Di koridor Istana Buckingham, jauh dari pernyataan resmi dan koreografi yang telah diatur dengan cermat oleh monarki Inggris, salah satu aspek yang paling rumit dan paling jarang dibahas dari seluruh skandal ini sedang terungkap. Menurut berbagai media yang mengutip sumber-sumber istana, ada kekhawatiran yang semakin meningkat di antara anggota senior rumah tangga kerajaan tentang keadaan emosional dan mental Duke of York. Meskipun istana belum secara resmi mengkonfirmasi laporan-laporan ini, semuanya sepakat pada satu poin penting. Orang-orang yang dekat dengan Raja Charles III memantau dengan cermat kesejahteraan Andrew secara keseluruhan seiring dengan penyelidikan, rilis dokumen, dan pengawasan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terus berlanjut. Kecemasan ini bukan tanpa alasan. Andrew tidak hanya berurusan dengan reputasi yang rusak,
Ia menghadapi kombinasi eksplosif dari tekanan politik, risiko hukum, konsekuensi finansial, dan kenyataan yang tak terbantahkan. Peran publiknya dalam monarki telah hampir sepenuhnya hancur. Setiap kumpulan dokumen baru yang terkait dengan kasus Epstein menghasilkan berita utama di seluruh dunia. Setiap penyelidikan parlemen membuka kembali pertanyaan. Setiap langkah yang diambil oleh pihak berwenang, media, atau pengadilan kembali menyoroti namanya. Ini bukan skandal yang berlalu, tetapi erosi yang konstan, penggerogotan yang berkepanjangan dan tanpa henti. Sumber-sumber yang dikutip oleh pers menggambarkan Andrew semakin terisolasi dari kehidupan yang pernah ia kenal. Tugas-tugas resminya telah lenyap, dukungan publik untuk institusi tersebut telah menguap, dan menurut laporan yang sama, bahkan di dalam istana, situasi yang sangat kompleks sedang dihadapi, situasi yang semakin sulit dikelola dengan setiap perkembangan baru. Monarki di satu sisi telah menjauhkan diri untuk melindungi kelangsungan hidupnya sebagai sebuah institusi. Tetapi di sisi lain, ia tidak mampu untuk sepenuhnya memutuskan hubungan ketika tekanan begitu kuat dan konsekuensi potensial, hukum, sosial, dan ekonomi dapat sepenuhnya mendefinisikan sisa hidup sang pangeran. Taruhannya sangat besar. Investigasi belum berhenti dan minat parlemen di Inggris semakin meningkat. Secara internasional, perhatian juga tidak berkurang, terutama mengingat harapan akan rilis dokumen baru yang terkait dengan kasus Epstein. Setiap pengungkapan menambah lapisan tekanan. Setiap pengungkapan membawa Andrew kembali ke sorotan media. Setiap pengungkapan memperdalam krisis yang melingkupinya. Dengan demikian, istana sedang berjalan di atas tali, menjaga jarak di mata publik sambil secara pribadi mengelola situasi manusia dan politik yang sangat sensitif. Ini adalah mantan anggota keluarga kerajaan yang bekerja, yang menjadi sasaran pengawasan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern monarki Inggris. Dan menurut laporan, seorang pria yang dipaksa untuk membayangkan masa depan yang sama sekali berbeda dari masa depan yang pernah ia anggap biasa saja. Dengan lebih banyak pengungkapan yang akan datang, satu pertanyaan menggantung di atas seluruh situasi. Seberapa besar tekanan yang dapat ditahan Andrew? Dan apa yang akan terjadi ketika gelombang berikutnya datang? Tetapi untuk memahami bagaimana kita sampai di sini, kita perlu kembali ke masa lalu. Siapa yang melihat tanda-tanda peringatan dan memilih untuk diam? Beberapa analis dan komentator berpendapat bahwa Ratu Elizabeth II menyadari masalah yang melingkupi putranya, namun memilih untuk melindunginya. Pernyataan ini, yang diulang dalam investigasi jurnalistik dan analisis sejarah, mengarah pada salah satu perubahan paling dramatis dalam keseluruhan cerita ini. Menurut berbagai laporan, Raja Charles III menyetujui keputusan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kerajaan modern. Penghapusan nama Pangeran Andrew dari catatan resmi Ordo Garter dan Ordo Victoria Kerajaan. Ini adalah arsip berusia berabad-abad, beberapa hampir berusia 700 tahun. Oleh karena itu, membandingkan tindakan ini dengan semacam damnatio memoriae, praktik kuno menghapus seseorang dari catatan sejarah, bukan sekadar retorika. Ini bukan sekadar penangguhan gelar, ini adalah penghapusan harfiah dari buku-buku tersebut. Yang paling mengkhawatirkan menurut sejarawan seperti Andrew Lowney dan berbagai media adalah bahwa banyak penghargaan ini diberikan kepada Andrew ketika kekhawatiran serius sudah ada secara pribadi tentang hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat penting bagi institusi. Bagaimana ini mungkin terjadi? Menurut penelitian Lowney yang dikutip oleh beberapa media, pada Januari 2015, 3 pejabat senior istana secara resmi menyampaikan kekhawatiran tentang hubungan Andrew dengan Epstein. Ini terjadi bertahun-tahun sebelum skandal itu terungkap ke publik. Menurut laporan-laporan ini, kekhawatiran tersebut didokumentasikan dan disampaikan langsung kepada Ratu Elizabeth II. Istana belum mengkonfirmasi laporan ini. Tetapi, laporan menunjukkan bahwa sekretaris pribadi Ratu saat itu, mantan perwira intelijen militer, menyatakan bahwa melanjutkan pengaduan tersebut tidak akan mengubah situasi secara substansial.
Loni menafsirkan episode ini sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai titik buta Ratu terkait putranya. Penting untuk ditekankan bahwa ini adalah interpretasi dari sejarawan dan analis, bukan pernyataan resmi yang terverifikasi. Namun, konteksnya membuat klaim ini sangat mengkhawatirkan. Pada saat itu, rumah tangga Ratu mencakup beberapa pejabat senior dengan pengalaman di angkatan bersenjata dan dinas intelijen. Individu yang terbiasa menilai risiko, menangani informasi sensitif, dan mengantisipasi konsekuensi. Menurut berbagai laporan, tim ini terus memberitahu Ratu Elizabeth II tentang tuduhan terkait Epstein dan potensi kerusakan reputasi monarki. Meskipun demikian, Andrew terus menerima penghargaan tingkat tinggi. Keheningan publik dipertahankan sebagai strategi dan peringatan internal, jika benar, tidak mengubah sikap resmi lembaga tersebut. Strategi informal itu bertahan hampir 1 dekade, hingga tahun 2020-an. Hanya kombinasi perkembangan hukum, tekanan sosial, dan meningkatnya minat politik yang akhirnya memaksa monarki untuk mengambil tindakan nyata. Dan justru itulah yang membuat momen saat ini begitu luar biasa. Seorang raja mencabut penghargaan yang telah diberikan oleh seorang ratu. Konon bahkan ketika peringatan sudah beredar di balik layar. Kemudian muncul pertanyaan kunci lain. Jika keluarga kerajaan berhasil menahan situasi selama bertahun-tahun, apa yang akhirnya menyebabkan Charles tidak bertindak melawan saudaranya sendiri? Di tengah semua ini, salah satu perubahan paling drastis dalam kehidupan Pangeran Andrew terjadi. Pengurungannya secara de facto di Inggris Raya. Seorang pria yang selama beberapa dekade identik dengan perjalanan internasional yang konstan, kini hampir tidak pernah melintasi perbatasan. Menurut beberapa laporan, dalam 6 tahun terakhir, ia hanya melakukan 1 perjalanan ke luar negeri, kunjungan ke Bahrain, negara yang dengannya ia memiliki hubungan pribadi yang sudah lama. Kontras dengan masa lalunya sangat mencolok. Sebelum skandal itu, Andrew dikenal sering bepergian, acara resmi, perjalanan pribadi, liburan ke luar negeri, dan akhir pekan bermain golf di seluruh Eropa. Kini, dunianya telah menyempit secara dramatis. Media seperti The Sun mengklaim bahwa Duke of York tidak berniat untuk menginjakkan kaki di tanah Amerika lagi. Sumber yang dikutip oleh tabloid tersebut mengatakan bahwa ia takut akan potensi tuntutan perdata atau persyaratan hukum terkait penyelidikan kasus Epstein. Penting untuk mengklarifikasi bahwa Amerika Serikat belum mengumumkan secara publik bahwa Andrew akan ditangkap jika ia bepergian ke sana. Namun, ketakutan akan tuntutan hukum telah menjadi tema yang berulang dalam pemberitaan media. Dengan demikian, Inggris secara simbolis telah menjadi penjara baginya. Bukan karena perintah pengadilan, tetapi karena kombinasi rasa takut, tekanan, dan potensi konsekuensi. Pangeran yang pernah mewakili kerajaan di panggung internasional kini hidup di bawah bayang-bayang permanen, menyaksikan setiap dokumen baru, setiap pengungkapan baru, semakin memperketat jaring di sekelilingnya. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang diberikan oleh pengacara yang terkait dengan korban Epstein tidak berkurang. Sebaliknya, tuntutan tersebut justru semakin kuat. Salah satu nama yang paling aktif dalam hal ini adalah pengacara Amerika, Spencer Coupen, yang mewakili beberapa korban dari pelaku kejahatan keuangan yang tercela tersebut. Coupen secara terbuka menegaskan kembali bahwa pemerintah Inggris dan keluarga kerajaan harus bekerja sama jauh lebih aktif untuk memfasilitasi partisipasi Pangeran Andrew dalam penyelidikan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Menurut pengacara tersebut, kurangnya kerjasama tidak hanya menghambat akses terhadap kebenaran, tetapi juga memproyeksikan citra perlindungan institusional bagi seorang tokoh yang, meskipun sekarang telah pensiun dari kehidupan publik, tetap menjadi anggota keluarga kerajaan. Sejauh ini, Istana Buckingham memilih untuk bungkam sepenuhnya dalam menghadapi permintaan ini, sebuah strategi yang, meskipun bertujuan untuk mengurangi paparan media, justru memicu persepsi ketidaktransparan. Untuk memahami besarnya masalah ini, perlu kembali ke tahun 2020.
ketika FBI mengkonfirmasi bahwa mereka telah secara resmi meminta kerjasama dari Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk mewawancarai Pangeran Andrew sehubungan dengan jaringan Epstein. Permintaan itu menandai titik balik untuk pertama kalinya. Sebuah badan federal AAIS secara eksplisit mengakui minatnya untuk menginterogasi anggota senior keluarga kerajaan Inggris. Namun, selama bertahun-tahun, momentum awal tampaknya memudar. Pada tahun 2024, beberapa laporan berita menunjukkan bahwa investigasi UNOS telah melambat atau bahkan terhenti, tanpa pihak berwenang memberikan penjelasan publik yang jelas. Keheningan resmi tersebut memicu spekulasi tentang tekanan diplomatik, pergeseran prioritas, dan keterbatasan praktis dalam kerjasama internasional ketika berurusan dengan tokoh-tokoh penting. Sekarang, lanskap politik di Washington memperkenalkan variabel baru. Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan dan pencalonan Kash Patel untuk posisi tinggi di FBI telah menghidupkan kembali harapan. Patel secara terbuka menyatakan niatnya untuk membuka kembali semua pertanyaan yang belum terjawab seputar jaringan Epstein, tanpa kecuali. Meskipun ia tidak secara langsung menyebut Pangeran Andrew, sikapnya menunjukkan bahwa tidak ada nama yang akan dikecualikan dari potensi pengaktifan kembali investigasi tersebut, tidak. Di samping pertempuran hukum, spekulasi muncul tentang pilihan potensial Andrew jika situasinya menjadi lebih rumit. Beberapa analis hukum menunjukkan bahwa Inggris tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Bahrain, yang memicu perbandingan media dengan kasus mantan Raja Spanyol Juan Carlos I yang pindah ke Abu Dhabi di tengah masalah hukumnya sendiri. Penting untuk ditekankan bahwa perbandingan ini berasal dari komentator dan pakar, bukan dari rencana yang dikonfirmasi oleh Andrew sendiri. Meskipun demikian, pengamat yang dekat dengan rumah tangga kerajaan mencatat bahwa Duke of York mempertahankan hubungan dengan Bahrain, negara yang pernah ia kunjungi di masa lalu dan yang merupakan salah satu dari sedikit tujuan internasional yang telah ia kunjungi sejak skandal itu terungkap. Pertanyaan tentang apakah Andrew mungkin kembali ke sana, atau apakah perkembangan hukum di masa depan akan semakin membatasi pergerakannya, telah menjadi bagian dari narasi yang lebih luas tentang isolasi, reputasi yang rusak, dan strategi bertahan hidup pribadi. Terlepas dari reaksi publik, Andrew percaya bahwa ia memiliki jaring pengaman yang tak tergoyahkan, keamanan tempat tinggal, dan keuangannya di Royal Lodge, salah satu properti paling eksklusif di Windsor. Pada tahun 2003, yakin bahwa status kerajaannya akan melindunginya dari segala kemungkinan, ia menandatangani perjanjian sewa selama 75 tahun yang tampaknya dirancang untuk menghadapi krisis. Perjanjian tersebut mencakup investasi awal sebesar 8,5 juta untuk renovasi, serta pembayaran sewa di muka selama beberapa dekade dengan tarif tahunan yang relatif rendah. Tidak ada biaya bulanan, tidak perlu khawatir tentang perpanjangan, dan tidak ada tekanan keuangan langsung. Lebih jauh lagi, kontrak tersebut mencakup klausul kompensasi. Jika ia terpaksa mengosongkan properti dalam 25 tahun pertama, ia dapat mengklaim hingga hampir setengah juta dolar. Bagi Andrew, ini berfungsi sebagai polis asuransi seumur hidup, jaminan stabilitas yang diam-diam. Tetapi ilusi itu runtuh ketika Komite Akuntabilitas Publik menerbitkan temuannya. Laporan itu sangat mengejutkan. Royal Lodge berada dalam kondisi yang sangat rusak sehingga sang pangeran kemungkinan besar tidak berhak atas kompensasi apapun. Alasannya sederhana dan mengejutkan. Perjanjian sewa tersebut mensyaratkan pemeliharaan properti yang layak, kewajiban yang gagal dipenuhi oleh Andrew. Bahasa resmi yang menggambarkan kondisi properti sebagai khas untuk masa sewa seperti ini menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih pahit. Rumah itu dibiarkan terbengkalai sedemikian rupa sehingga biaya perbaikan jauh melebihi kompensasi yang mungkin diterima. Simbolisme dari waktu kejadian tersebut tidak luput dari perhatian siapapun. Pada tanggal 30 Oktober, hari yang sama ketika istana mengumumkan bahwa Andrew kehilangan gelar kerajaan terakhirnya,
Duke secara resmi mengajukan pemberitahuan untuk mengosongkan Royal Lodge. Pesan tersiratnya jelas. Begitu statusnya turun, ia mengerti bahwa jaring pengamannya telah lenyap. Meskipun perjanjian sewa memberinya pemberitahuan 1 tahun, yang secara teknis memungkinkannya untuk tetap tinggal di properti tersebut selama beberapa bulan, laporan menunjukkan bahwa ia diperkirakan akan pindah ke Sandringham awal tahun depan. Namun, Andrew tampaknya tidak bersedia pergi tanpa perlawanan. Ia telah meminta tempat tinggal yang luas di kompleks yang sama, lengkap dengan staf, sopir, tukang kebun, pembantu rumah tangga, dan layanan lainnya. Argumennya adalah bahwa perjanjian sewa tetap berlaku dan ia berhak mendapatkan kompensasi yang besar karena dipaksa meninggalkan tempat tinggal tersebut. Namun, temuan komite tersebut membantah narasi itu. Masalahnya bukan pada perjanjian sewa, tetapi pada kelalaiannya. Jauh dari ditutup, kasus Royal Lodge bisa jadi baru permulaan. Ketua Komite Akuntabilitas Publik, Sir Geoffrey Clifton Brown, telah mengindikasikan bahwa temuan ini meletakkan dasar untuk penyelidikan yang lebih luas tentang perjanjian sewa kerajaan dan pengawasan Crown Estate. Proses itu yang diperkirakan akan terjadi tahun depan dapat memaksa Andrew untuk tampil di depan umum dan menjelaskan bagaimana investasi jutaan pound akhirnya menjadi kebuntuan finansial. Jika itu terjadi, penampilan tersebut akan memberikan pukulan lain pada citranya yang sudah babak belur. Seorang mantan pangeran yang bertanggung jawab kepada parlemen atas pengelolaan properti bersejarah setelah kehilangan gelar, tugas, tempat tinggal, dan sebagian besar identitas publiknya. Namun, ada satu elemen yang tidak berhasil dihilangkan oleh skandal maupun sanksi. Terlepas dari semuanya, Andrew Mountbatten Windsor tetap berada di urutan ke-8 dalam garis suksesi takhta Inggris. Sebuah kenyataan yang mengejutkan dan membingungkan bahkan banyak pengamat monarki yang berpengalaman. Garis suksesi saat ini jelas. Pertama, Pangeran William, diikuti oleh anak-anaknya George, Charlotte, dan Louis. Kemudian Pangeran Harry dengan Archie dan Lilibet. Setelah mereka adalah Andrew. Secara teknis dan betapapun tidak mungkinnya, ia masih bisa menjadi raja. Mengapa ia tidak bisa begitu saja dikeluarkan dari garis suksesi? Jawabannya serumit dan sekaligus mengungkapkan. Setiap perubahan membutuhkan persetujuan bulat dari 14 negara persemakmuran, termasuk negara-negara seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jamaika, serta persetujuan Parlemen Inggris berdasarkan Statuta Westminster tahun 1901. Untuk memahami skala kesulitannya, kita hanya perlu mengingat bahwa Undang-Undang Suksesi Mahkota tahun 2013 yang menghilangkan preferensi laki-laki membutuhkan waktu 2 tahun negosiasi untuk disahkan. Itu adalah perubahan yang relatif mudah. Mengeluarkan Andrew akan menjadi upaya yang jauh lebih rumit tanpa insentif politik yang jelas. Secara historis, satu-satunya penyimpangan sukarela dari garis suksesi adalah pengabdian Edward VIII pada tahun 1936 untuk menikahi Wallis Simpson. Ini bukan pengusiran, melainkan keputusan pribadi. Saat ini, tidak ada mekanisme modern untuk mengeluarkan seseorang dari garis suksesi, betapapun kontroversialnya mereka. Konteks saat ini sangat sensitif, karena ini bukan investigasi tunggal, tetapi 3 proses berbeda yang bertemu secara bersamaan. Semuanya berpotensi mengubah masa depan Duke of York secara permanen dan berdampak besar pada keluarga kerajaan Inggris. Waktu terus berjalan dan tanggal penting ditandai dengan lingkaran merah. 19 Desember, hari di mana Departemen Kehakiman Al-Lalas dijadwalkan untuk merilis dokumen baru terkait Jeffrey Epstein berdasarkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang baru saja disahkan. Menurut sejarawan Andrew Looney, seorang ahli tentang hubungan antara kekuasaan politik, elit, dan skandal sejarah, materi yang akan dirilis mencakup sejumlah besar informasi yang secara khusus terkait dengan Pangeran Andrew. Namun, Looney memperingatkan bahwa beberapa bagian dapat disunting atau sebagian disensor
jika memengaruhi investigasi yang sedang berlangsung. Meskipun ada kemungkinan penyuntingan, publikasi ini menjanjikan pencerahan baru tentang kedalaman dan durasi hubungan antara Andrew dan Epstein, serta tentang kepentingan yang telah dilacak oleh pihak berwenang selama bertahun-tahun. Yang sering terlupakan dalam berita utama adalah bahwa rilis dokumen ILS ini hanyalah salah satu dari 3 tekanan simultan yang membayangi sang pangeran. Yang pertama akan terjadi di Inggris, di mana parlemen sedang bersiap untuk meluncurkan penyelidikan formal atas keuangan pribadinya tahun depan. Ini bukan isyarat simbolis atau sekadar formalitas. Anggota parlemen akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat panggilan, menuntut penyerahan bukti, dan berpotensi memanggil Andrew sendiri untuk bersaksi di depan umum. Skenario seperti itu akan mematahkan kerahasiaan tradisional yang telah menyelimuti keuangan anggota keluarga kerajaan tertentu selama beberapa dekade. Tekanan kedua datang dari Amerika Serikat dan telah mendapatkan momentum baru dengan pergeseran politik baru-baru ini di Gedung Putih. Dengan Donald Trump kembali berkuasa dan Kash Patel dinominasikan untuk memimpin FBI, pesannya sudah jelas. Patel telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk mengungkap semua individu yang terlibat dalam jaringan Epstein, tanpa kecuali dan tanpa memandang kewarganegaraan. Hal ini secara eksplisit mencakup warga negara asing, menempatkan Pangeran Andrew dalam posisi yang sangat rentan dengan pemerintahan yang bertekad untuk mengambil sikap keras. Garis risiko ketiga mungkin yang paling serius dari sudut pandang hukum. Para ahli hukum sedang menganalisis potensi paparan kriminal sang pangeran di 2 bidang utama. Yang pertama menyangkut tuduhan perdagangan seks. Kepolisian Metropolitan London telah meninjau kasus ini 3 kali sebelumnya dan menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum. Namun, pengacara yang mewakili korban Epstein berpendapat bahwa analisis ini tidak lagi memadai, terutama dengan dokumen-dokumen baru yang akan dideklasifikasi oleh Departemen Kehakiman ALS. Mereka percaya kasus ini harus dibuka kembali dan diperiksa ulang berdasarkan semua informasi yang tersedia. Aspek kedua sama peliknya, potensi pelanggaran jabatan publik dan kejahatan keuangan. Email yang menunjukkan upaya Andrew untuk mengumpulkan informasi yang dimaksudkan untuk merusak kredibilitas Virginia Giuffre, salah satu penuduh utama, memasuki wilayah hukum yang sangat serius di Inggris. Campur tangan saksi, bahkan jika tidak sepenuhnya dilakukan, dapat merupakan kejahatan pelanggaran jabatan publik, tuduhan yang dalam kasus paling serius dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup. Virginia Giuffre menceritakan pengalamannya dalam sebuah wawancara BBC dengan bahasa yang lugas dan gamblang. Ia menggambarkan periode itu sebagai masa yang menyimpang dan sangat menakutkan dalam hidupnya. Ia mengklaim bahwa pada usia 17 tahun, ia diperdagangkan untuk berhubungan seks dengan Pangeran Andrew. Ia mengingat suatu malam di sebuah klub di London tempat ia berdansa dengannya, menggambarkannya sebagai penari terburuk yang pernah ia temui dan menyebutkan keringat yang katanya mengalir deras seperti hujan. Setelah pertemuan itu, ia mengatakan ia merasa ngeri, yakin bahwa ia telah dilecehkan oleh anggota keluarga kerajaan. Pangeran Andrew dengan tegas membantah semua tuduhan. Ia mempertahankan di antara argumen lainnya bahwa ia tidak mungkin berkeringat di lantai dansa karena kondisi medis yang berasal dari perang Falkland. Ia juga mengklaim bahwa ia berada di restoran Pizza Express malam itu bersama putrinya. Giuffre segera menolak versi ini, menyebutnya tidak masuk akal dan menegaskan bahwa mereka berdua tahu persis apa yang terjadi. Pada tahun 2022, Andrew mencapai kesepakatan di luar pengadilan dengan Giuffre untuk menyelesaikan gugatan perdata di Amerika Serikat. Perjanjian tersebut tidak termasuk pengakuan bersalah, tetapi termasuk surat di mana pangeran menyatakan penyesalannya atas hubungannya dengan Epstein. Pembayaran dilakukan dengan dana pribadi dari keluarga kerajaan, bukan dengan uang pembayar pajak, tetapi kerusakan reputasi terhadap monarki sangat besar dan meninggalkan bekas luka yang terlihat pada citra lembaga tersebut. Sekarang dengan rilis dokumen yang dijadwalkan pada 19 Desember,
situasinya menjadi semakin tegang. Berkas-berkas tersebut dapat mengungkapkan secara lebih tepat berapa lama hubungan antara Andrew dan Epstein berlangsung, seberapa dalam hubungan itu, dan aspek-aspek lain apa yang sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Dengan Parlemen Inggris, Departemen Kehakiman ASA, dan FBI yang semakin agresif secara bersamaan, Duke of York menghadapi pengungkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, tampaknya tidak ada tempat berlindung. Waktu tidak hanya terus berjalan, tetapi juga akan segera mencapai momen kritis. Jika Andrew mencoba meninggalkan negara itu, mungkin dengan pindah ke tempat-tempat seperti Bahrain. Sebelum dakwaan resmi diajukan, akankah pengakuan secara implisit bahwa anggota keluarga kerajaan sedang buron dari keadilan lebih merusak monarki daripada tetap diam? Dan ketika kita mengingat bahwa pada tahun 2015, Ratu dilaporkan mengetahui beratnya situasi putranya dan masih menganugerahkan penghargaan kepadanya, muncul pertanyaan yang mengganggu. Berapa banyak rahasia kerajaan lainnya yang masih disembunyikan? Kasus Pangeran Andrew bukan hanya kisah individu, tetapi cermin yang mencerminkan ketegangan antara kekuasaan, hak istimewa, keadilan, dan transparansi di abad ke-21. Hasil yang semakin dekat ini dapat mendefinisikan kembali tidak hanya takdir pribadinya, tetapi juga hubungan antara monarki Inggris dan opini publik global.